Gue makan gorengan tiap hari, tiba-tiba tenggorokan gue sakit, gue ngeluh, kan gue anjing namanya. Tapi pernah terjadi kan kayak gitu? Enggak, gue cuma kayak nih, setiap kali gue makan gorengan nih, habis itu sariawan, sakit tenggorokan. Oh ya udah gara-gara makan gorengan. Anjing lah sariawan, gue kurangin nih gorengan. Kan gitu, manusia kan kayak gitu, bukan kayak anjing lah kenapa gue sariawan ya, padahal cuma makan gorengan. Kayak what the fuck gitu mindsetnya. Itu adalah mungkin ya, kalau dari analisa gue itu yang ngebuat lu jadi overthinking, entot lu. Karena aku ngerasa itu tadi, ngerasa banget itu waktu di syuting tadi. Oh ya. Kayaknya nggak ada kau nggak bisa ya? Enggak lah anjing. Nggak bisa, nggak ada kau nggak bisa. Bisa. Nggak bisa Jod, beda. Enggak, lu orang tuh males ngelempar aja. Lu orang tuh males ngelempar aja, gue nih. Biasanya lempar-lemparan gue outputnya 2. Outputnya cuma 2 di internet. Kalian diklip atau omongan gue jadi bahan perdebatan di internet. Terlepas dari apapun itu playmakernya kau anjing. Gini, lu orang bisa, Niko tuh bisa, lu juga bisa. Enggak, aku nggak pernah ngeliat Niko, nggak pernah ngeliat Yuka anjing. Playmaker ya, maksudnya yang ngebuat suatu topik, yang menjalankan atau mengarahkan suatu topik, nggak ada. Playmakernya kau, selalu kau anjing. Yang pertama ya, yang kedua aku ngerasa kita udah low performance ya. Aku sudah tidak, ya, aku berpikir yang kedua walaupun nggak diupload nggak apa-apa deh. Ya itu kayak retake oke deh. Retake oke deh yang kedua. Tapi yang pertama itu playmakernya benar-benar kau. Aku tadi mikir di situ. Ini Jod. Ya betul Jod itu leader. Kalau leader nggak jauh. Jujur aku nggak harus jadi leader. Itu jauh. Tapi playmaker itu beda sama leader. Jod bisa bikin topik, bisa nyapu topik, bukan bisa idea, proposal, bahasanya proposal, itu Jod. Yuka nimpali, mic ngeboom lah. Ini aku apa? Itu masih jadi pertanyaan. Lu tuh ini satu faktor yang lu lupa soal diri lu, yang menurut gua sebenarnya lu udah nggak perlu di side brother. Apa tuh? Gua bertiga tuh harus melengkapi. Nah, warna lu sendiri itu lu bisa main sendiri nyet. Ini ngentot, enggak. Sumpah. Karena tuh lu punya karakter yang sangat nyebelin anjing. Ya gimana ya ngomongnya ya? Yang pertama aku nyebelinnya tuh sampai sekarang nggak tahu nyebelinku di bagian mana. Ya orang nyebelin nggak akan sadar dia nyebelin. Oke. Yang kedua, aku akan menjadi nyebelin lu tuh maksudnya, nyebelin lu tuh lucu. Nyebelin lu tuh lucu, sumpah. Bukan ngusir ya, tapi emang dia sebenarnya sudah tidak pantas di side brother. Enggak lah, yang nggak pantas di side brother itu Niko. Maksudnya bukan berarti Niko gimana ya? Karena Niko yang paling sibuk. Bukan attitude juga. Bukan attitude, lebih ke sibuk aja. Beberapa kali kita syuting karena Niko bla 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 itu ada gitu. Dia menurutku yang paling famous lah di antara kita. Nih, ada satu hal ya yang sangat nyebelin dari lu. Yang arahnya tuh kita nggak tahu. Inikah pesona internet lo? Lo pengen playing dumb atau lo beneran dumb? Contoh? Banyak hal deh, kalau kasih contoh gue tiba-tiba bingung. Kayak perdebatan. Aku tidak ngerasa aku gini. Aku segala macem. Emang iya aku seperti gitu? Itu nyebelin banget ngentot. Nyebelin banget sumpah. Tapi nyebelinnya bisa dibawa ke entertaining gitu loh. Itu kadang aku kenapa harus diem? Aku malas dibilang playing dumb karena aku bener-bener nggak ngerti tanda tanya gitu. Enggak, kalau lu mau playing dumb untuk konten, menurut gua nggak apa-apa juga. Lucu. Sempet ada pertanyaan, aku bener-bener nggak ngerti. Lo lagi playing dumb atau gimana sih? Ya emang nggak ngerti bangsat. Wow. Kalau nggak kutanya aku penasaran, kalau kutanya aku dibilang playing dumb. Itu aku apa ya? Lebih baik gak nanya, seru juga ilat. Enggak, sebenarnya enggak saling puji kita. Aku lagi sebel aja. Dan ada juga beberapa nih ya kayak tingkah laku lu yang lu lakuin secara nggak sadar. Itu kalau orang lain itu bisa nyebelin dan bikin orang kesel. Tapi karena ini side brother, toleransinya lumayan tinggi, kita bisa bawain extra jokes. Gua kasih contoh. Sorry gue bawa RP lagi. Oke. Lu selalu ngeluh. Gue benci banget demanding soal RP. Okay. Gue pengen ada kebebasan di stream gue. Tapi lu ngelempar RP presiden. Itu menurut gue perkataan sama perlakuan itu bertolak belakang ngentot. Oke, aku bisa jelasin kalau itu. Aku jelasin nih, RP presiden. Jujur, awalnya aku udah
gemes. Oke lah, kasarnya dengan komunitas roleplay ini. Aku nggak bilang servernya ya, tapi komunitas roleplay itu termasuk juga viewernya, playernya, viewernya, semuanya lah. As a community. Aku udah jenuh. Begitu aku masuk, bahasanya gimana ya yang paling halus ya. Begitu aku masuk, aku merasa ada beberapa orang yang bisa dibilang yang biasanya ku lempar dan dia memakan, kali ini dia ngelempar balik. Sebenarnya kalau kau lihat dari RP Presiden itu lemparan dari Anjasmara 7, Juan Buntung. Ya, tahu. Itu lemparan dari dia. Aku ngerasa oke, ini si Anjasmara mau ngelempar nih. Aku nggak tahu arahnya kemana. Aku makan dulu aja deh. Cuma sebatas itu aja. Nggak ada. Aku dari awal ngomong Presiden itu harusnya orang lain aja, nggak mungkin aku gitu. Tapi begitu dilempar, ya udah aku makan. Sesimpel itu sebenarnya. Kok rame anjing? Ya itu problemnya itu yang nih, makanya nih, ini kalau kita connecting ke Side Brother, itu adalah sebuah karakter yang bisa gue debatin terus-terusan, atau bisa gue cengin bareng-bareng nih sama Niko sama Yuka. Karena dari satu hal yang kayak contoh tadi ya, dari satu lu pengen menghargai orang nggak makan arpi. Si Anjasmara, ya. Di situ gue respect. Ya kan, di situ gue respect. Tapi di sisi lain lu ngeluh soal arpi. Di situ aku lupa, ya. Ya, itu loh. Kadang decision lu tuh kadang lu kayak, makanya gue selalu bilang lu playing them atau gimana sih? Karena apa? Apa yang lu lakukan tidak berkaca dengan apa yang lu pikirkan 3 hari lalu. Ya, itu setuju. Kalau di RP ya, Kalau di RP karena kesana banyak hal. Gini, jadwal kita apa? berapa kali berdebat tanggal 17 nggak jadi main padel. Ada di catatanku. Padahal pembicaraan yang memang tadinya tanggal 17 kita main padel sama Grace. Terus gue bilang, besok kan kita udah live. Dia bilang gitu. Gue bilang, nggak jadi segala macam. Dia nggak percaya percakapan nggak di cancelnya karena Grace ada kerjaan. Itu terjadi di antara kita bertiga. Akhirnya dia nggak percaya sama gue. Dia bilang, emang bener nggak jadi Grace karena kau ada kerjaan? Iya bener. Tapi kenapa ada di jadwalku? Maksudnya kan udah 2 orang konfirmasi ya. Kenapa dia masih kekeh kalau jadwal dia itu benar, ngentot? Itu hal-hal nyebelin yang kalau misalnya orang lain ngadepin tidak dengan toleransi yang tinggi, orang bisa kesel. Tapi karena gue bilang, alah tolol kata gue ya. Tapi kan udah aku catet. Ya itu, maksudnya kan catat. Ada kata cancel bisa lu delete gitu loh. Back to topic. Nah nih om denial tuh Niko tuh. Enggak, gini, kayak back to topic kayak RP keseruan gue bermain RP adalah connecting the dots. Aku nggak pernah mau terkontaminasi lah bla bla bla. Aku serunya pada saat bermain, menurutku itu connecting the dots yang paling oke. Kalau kau nonton, kalau bagi viewer yang nonton ya itu nggak apa-apa, kayak seru gitu. Seru tapi jangan ngeluh gitu. Tapi aku lupa, anjing iya ya, berarti kan harus panjang bangsat. Ya makanya itu lupa itu loh yang memek tuh. Nggak apa-apa, lu mau connecting itu terserah lu. Ibarat ya, gue mau mabok tiap hari, tapi gue keluarin duit kan kontol gue. Ya kayak gitu, tapi sebenarnya kayak gitu. Ya ngapain? Ya, maksudnya kan itu suatu hal yang nggak bisa lu hindarin. Ada perbuatan, ada konsekuensi. Gue makan gorengan tiap hari, tiba-tiba tenggorokan gue sakit, gue ngeluh, kan gue anjing namanya. Tapi pernah terjadi kan kayak gitu? Enggak, gue cuma kayak nih, setiap kali gue makan gorengan nih, habis itu sariawan, sakit tenggorokan. Oh ya udah, gara-gara makan gorengan. Anjing lah, sariawan gue kurangin nih gorengan. Kan gitu, manusia kan kayak gitu, bukan kayak anjing lah kenapa gue sariawan ya, padahal cuma makan gorengan. Kayak what the fuck gitu mindsetnya. Itu adalah mungkin ya kalau dari analisa gue itu yang ngebuat lu jadi overthinking entot. Karena aku selalu memikirkan, karena apa yang lu pikirin faktanya berbeda, ya kan? Harusnya kan lu bisa menerima dan move on, lu pikirin kenapa berbeda, padahal itu udah pasti. Iya, mungkin itu kali. Enggak, tapi juga ada karena faktor lupaan itu sih. Gue lupa tuh, lu nggak apa-apa kalau lupa. Udah lupa ngeyel, itu udah paling anjing, lupa ngeyel. Ya, jujur aku nggak tahu. Ini soal padel deh. Aku tidak mengingat sama sekali kalau itu dibatalkan. Kita ada di percakapan dan lu yang konfirmasi di percakapan itu, berarti cancel ya Grace. Ya cancel Mas P. Oke, gue bilang. Gue delete di tanggal gue ya, supaya 17 gue bisa kerjaan lain. Oke. Sumpah nggak percaya di titik itu, karena nggak ada setitik pun memori. Nanti gue mintain CCTV ya dari Cynthia ya, gue mintain deh ya. Semoga audionya bener deh.
Tapi nggak apa, maksudnya itu adalah ini. Ini kalau nih, menurutmu aku play dumb atau bener-bener nggak ngerti? Itu cuma lu sama Tuhan lu yang tahu. Menurutmu dari kacamatamu? Menurut gua, lu tua aja sih. Ngentot. Menurut gua lu bukan orang bodoh, ya. Menurut gua lu nggak setolol itu bisa melupakan hal secepat itu. Dan kayaknya lu berteman itu kayaknya bukan mau manipulasiin diri gua. Kalau lu mau manipulasiin gua, kayaknya itu hal yang paling tolol bisa lu lakukan. Lu manipulasi jadwal. Apa untungnya buat gua, buat lu gitu? Ya buat apa juga? Buat gua tuh apa? Dan itu jadwal tidak diuntungkan. Maksudnya kalau misalnya itu batal atau jadi pun gak ada untungnya buat itu, aku, gak ada ruginya buat kau. Gua udah eliminasi tuh. Lu nggak mungkin jahatin gua, nggak mungkin manipulasiin gua karena nggak ada untungnya di lu. Dan gua pikir kayaknya lu bukan orang sejahat itu untuk bisa melakukan itu gitu loh. Yang kedua, kalau lu misalnya bisa lupa dalam 1 jam atau 2 jam, kayaknya nggak masuk akal juga. Serangan epilepsi kan nggak datang tiba-tiba setiap harinya kalau lu masih ngontrol obat. Ya udah, kemungkinan ketiga tua. Masa aku demensia anjing? Tua, gaya hidup. Oke, ini aku baru buka deh. Aku gak ngomong ke siapa-siapa. 2 hari lalu aku kena serangan berturut-turut tuh. Seharian. Gua tahu tuh kenapa tuh. Kenapa? 2 hari lalu lu telat obat, ngentot. Iya, ini Lu makan obat jam 8 malam yang harusnya jam 12 siang. Jam 12 siang. Ntar, itu bahaya kalau sampai Greta tahu, aku bakal diomelin. Noh, nih nah, Greta, dia telat minum obat. Jangan, ya udah. Yang jelas aku kena serangan tuh 2 hari lalu. Aku di kamar terus tuh. Di kamar terus. Nah, ada perubahan nggak? Maksudnya perubahan sikap nggak aku dari 2 hari lalu dan sebelumnya? Gini, gue tuh nggak gini. Perubahan tuh gue nggak bisa lihat secara signifikan. Karena lu bilang kan kalau lu lagi habis serangan tuh lu agak ngangong, ya kan? Betul. Masalahnya lu kalau lagi overthinking juga ngangong. Wah, aku nggak ngerti ya kalau overthinking juga kayak kusut banget muka kata gue. Jadi gue nggak tahu kalau kondisi lu kayak gitu, lu lagi overthinking atau habis kena serangan, gue nggak tahu. Oke. Wow. Itu pertanyaan ke Mas Jember ini, mau main game gak? Sabar dulu, ngapa sih ngobrol-ngobrol dulu, nyantai kita. Ada tuh, bener 2 hari lalu. Ntar, aku ingat 2 hari lalu aku di kamar terus. Itu kau lagi ngapain ya? Tapi itu ada maksa konten, ada tuh. Maksa konten apa ya? 2 hari lalu dari Sabtu atau Jumat? Ini lu masuk Sabtu nih. Jumat tanggal 19, tanggal 17 yang lu bilang harusnya ada padel, tapi padel kita nggak ada apa-apa. Jadi 17 gitu tuh nggak ada apa-apa. Oke. Ngapain? 17 kan? Itu 16 gitu kita ke Warkopolim. Syuting Set Brother. Itu setahu gua hari Selasa. Oke. Tanggal 17 itu kita konten. Ini 17 itu ngangong parah deh aku. Serangannya kayak gimana? Jadi beda serangan epilepsi sama epilepsi beneran. Jadi bahasaku ya, dan aku pernah memastikannya ke dokter, ada serangan pra epilepsi di mana seharusnya Japet saksinya. Aku nggak tahu Japet merhatikan atau enggak, teman tidurku. Jadi aku akan melek, habis gitu melekku itu cuma melotot ngangong-ngangong sambil gigitin lidah. Efeknya after itu adalah akan bodoh memang. Ya pokoknya telat minum obat, tapi jangan sampai Greta tahu ya. 17 yang kita seharian, bro. Ngapain? Oh kan, itu kan. Habis konten, kita live, fokus. Ya, itu kan aku sempat tidur kan, ngilang kan? Yang live itu kan? Sebelum live. Gak tahu gua kan setelah live gua langsung cabut. Lupa aku lagi. Lupa ingat. Cobain ke psikolog mas, kali aja ada solusi psikolog, nggak harus dari negatif kok, buat improve diri juga. Enggak, itu memang masalah di saraf otak apapun itulah. Apa si XGC yang nah itu ngilang tuh. Itu bukan serangan, itu capek. Itu capek. Itu 15 Krusita, gue ingat. Apa itu ya? Bentar, aku inget ya. Sampai dari tanggal 9 gue ingat lah kita ngapain aja. Bentar, 9 itu kita ada program. Berapa hari lalu aku ya? Yang lo telat minum obat tuh 2 hari lalu. Ya itu pokoknya 2 hari lalu berarti. Berarti kayaknya itu deh. Itu benar-benar bingung. Kayak ada di tengah-tengah syuting Set Brothers, aku ngerasa anjing, ini aku ngapain ya? Ini aku harus apa ya?
Ada tuh, di titik itu ada tuh. Kayak ada iblis di badan lu sih, Pe, bener sih. Memang ada kok, memang ada. Mau coba ruqyah? Apa? Mau coba ruqyah? Gue Kristen. Enggak, gini. Kan konsep ruqyah itu tidak memandang agama sih. Ya, gue nggak tahu. Sama, aku juga nggak ngerti bahasa Arab, Thierry-son. Ruqyah itu kan dibacain bahasa Arab. Aku sendiri juga nggak ngerti apa yang dibacain. Oh, ya gue nggak tahu. Gue kira itu. Oh enggak. Bukan dari bahasa, enggak. Ya memang dari ini aja. Ruqyah lucu sih. Saat Bratas mencoba ruqyah, aku takutnya kalau terlalu ini sama agama. Iya. Kalau relate sama agama janganlah. Ruqyah jangan dikontenin aja. Saran aku sih. Nah, mungkin bahasamu exorcism. Kau pernah nonton exorcism secara langsung nggak? Oke. Berarti cuma di film-film aja yang pernah kau tahu. Tapi kau tahu kan aku pernah ruqyah? Pernah, lu pernah ceritain ini. Ada videonya, pernah nonton? Pernah, lu pernah nunjukin. Ya itu di ruqyah. Nah ini anehnya, kalau aku berdua sama Jod bisa ngobrol serius kayak gini. Tapi kalau sama Jod ini, kalau misalnya sama Sad Brothers, dia patah terus anjing. Kan tujuannya beda, bro. Bangsa. Kita nggak bisa ada titik di mana ngong aku. Nah, kemarin ada salah satu acara TV yang aku nggak bisa sebutin, ngundang kayaknya bukan TP deh, jangan TP deh. Yuka oke, Jod oke, Niko oke, TP yang paling nggak oke deh. Nah ini tuh hal ngentot yang gue bilang ke lu, guys. Iya karena secara skill set nggak nyampe gitu loh. Jadi lu nggak bisa bedain dia lagi playing dumb, gini, lagi overthinking, itu kan, atau beneran dumb. Kan kontol. Kalau misalnya aku di Pestapora, PD mampus aku. Kemarin ngedrum di Pestapora, PD mampus. Pola pikirnya dibalik aja. Menurut lu gue ada skill set buat Pestapora? Jujur enggak. Ya udah, gue nggak overthinking. Gue nggak ngerasa pantas. Tapi dengan pola pikir kayak gitu, pola pikir kayak gitu, harusnya kan gue nggak ikut Pestapora. Gue selalu bilang gue nggak mau ke Pestapora. Bayangkan, ya itu kan sebenarnya sama kan. Bayangkan kalau misalnya kau sendirian yang diundang ke Pestapora. Apa? Kau perform sendirian di Pestapora. Itu udah gini. Ini gue bisa debatin lu bisa sampai pagi nih. Ayo, Pestapora kalau gue diundang sendiri. Walaupun gue nggak ada skill setnya. Walaupun gue bukan musisi. Kan ada alasan gue diundang. Kenapa dia undang gue sendirian? Padahal di kepala gue kayaknya gue nggak punya skill set itu deh. Oke. Ya kan? Oke. Tapi gue diundang nih. Ada alasan kenapa gue diundang. Oke? Gue tanya. Kan kalau acara TV nih biasanya lo kan di guide nih. Kira-kira lu bakal ngapain aja? Setahu gua, lu bakal di guide. Itu kan gue nanya, lu mau ngapain gue? Lu mau ngapain? Gue mau ngapain di Pestapora? Misalnya dia jawab lah, gue nyanyi. Sama kayak halnya mungkin kalau acara TV bilang, ya udah, lu jadi lu aja Pe, atau lu ngelucu. Nah, itu kan acara udah misalnya kayak gitu. Misalnya kayak gitu ya. Okay, misalnya kayak gitu ya. Di Pestapora nih. Ya kayak gitu ya, segala macem. Apakah gue ambil? Gue ambil. Karena nggak semua orang bisa ditawarin kesempatan itu. Apa caranya? Gimana caranya gue nge-research. Ini Pestapora ini apa? Kenapa dia bisa manggil gue tanpa gue harus bertanya langsung? Karena kalau gue tanya langsung kenapa lu undang gue, rasanya NPD banget. Gitu. Jadi gue akan cari, oke, Pestapora biasa bawainnya kayak gimana, crowdnya segala macam. Lo kalau mau bedain TV sama Pestapora, itu crowdnya sama. Yang satu televisi nasional, tapi yang ini bayar tiket untuk nonton gue. Langsung datang. Nah, sekarang kita tuh ngomong masalah riset. Acara TV itu aku nonton terus, bro. Klipnya juga banyak gitu loh. Dan lucu tanpa lu. Dan lucu banget. Kalau misalnya ada aku, kayaknya akan hancur deh. Nah, pola pikirnya lu ubah lagi. Pestapora akan berjalan kok tanpa gue, kok kenapa diundang gue? Pasti kan ada sesuatu yang dilihat dari gue, yang mungkin gue nggak tahu. Yang bisa gue tahu adalah gimana cara gue mempersiapkan diri, energi gue 100% ketika di Pestapora. Gue perform, mau itu diterima masyarakat atau enggak tuh urusan belakang. Tapi kan pasti ada kepikiran pada saat kau manggung di Pestapora itu akan ngebuat crowd di sana kecewa kan? Setiap kesempatan kan ujungnya nggak selalu berhasil, TP. Iya sih. Sekarang ini sama kayak pola pikirnya kan, masuk akal nggak? Kalau sebelum lu dijelasin Reza Arab jadi juri Indonesian Idol? Enggak lagi. Tapi setelah aku nonton sendiri, masuk akal. Masuk akal kan? Pada saat aku pertama kali mendengar berita, ketawa. Kok bisa? Ya si udah. ngerti nada tuh. Ya udah, sama kayak lu.
Ya berarti emang acara TV ini melihat sesuatu di lu yang cocok sama mereka, makanya lu dipanggil. Apapun itu ya. Mungkin karena karakter lu, mungkin karena jokes lu, mungkin Jokes yang mana sih Thierry Song? satu lagi, mungkin karena angka lu. Ambil aja jadi pengalaman. Akhirnya cuma ngomong iya sih ya, masuk akal pada saat udah ngomong kesempatan itu nggak selalu berhasil, masuk akal. Yang udah pasti gagal adalah tidak mengambil kesempatan. Iya. Itu Kalau gua habis coba udah gua gagal, telak tuh. yo wes. Udah telak tuh, nggak bisa gue debat lagi tuh kalau itu.